Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MTSN 32 Jakarta, yang terhormat Ibu Nur Hayati, dan teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama, kita panjatkan rasa dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga saya, teman-teman, bisa mengerjakan PJJ dengan tanpa ada halangan apapun. Salawat dengan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman yang modern seperti sekarang ini. Saya Muhammad Rehan Mauludi ingin menyampaikan sedikit pidato yang bertemakan tentang meneladani akhlak Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang pemimpin yang patut kita teladani, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, karena pada saat itu kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana. Oleh sebab itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyadarkan umat akan perbuatan mereka selama ini. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya telah bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah tauladan yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang patut kita teladani. Kemuliaan akhlak Rasulullah diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia, sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai contoh bagi umatnya. Apa saja hal yang patut kita teladani dalam diri Rasulullah? Jawabannya ada di cerita ini. Suatu hari ketika mau ujian, ada seorang anak yang bernama Bima. Dia bangun kesiangan dan tidak sempat sholat subuh. Karena bangun kesiangan maka dia tergesa-gesa. Lalu dia bertanya kepada ibunya, "Di mana buku Bima, Bu?" Ibu menjawab, "Itu lagi dimainin adikmu, tapi bukunya sudah dirobek-robek." "Aduh, gimana sih, Bu? Di mana makanan Bima, Bu?" Dia menjawab dengan lantang. Lalu sang ibu menjawab, "Lah, bukannya tadi di meja." Ternyata makanannya sudah dimakan oleh kucing. Dan Bima pun kesal, akhirnya mengejar kucing itu. Tapi ternyata kepala Bima terhantuk ke meja. Lalu Bima berkata, "Aduh, jadi sekarang Bima mau pergi. Mana uang jajan Bima, Bu?" Sang ibu menjawab dengan lemah lembut, "Maaf Bima, ibu lagi gak ada uang." Bima pun menjawab, "Aduh, gimana sih, Bu? Ini dikasih makan, enggak dikasih makan, enggak dikasih uang jajan." Dengan perasaan kesal, Bima pun pergi sambil mengumpat di dalam hati tanpa ada salam. Sekalian ketika dalam perjalanan Bima mengalami kecelakaan, tapi alhamdulillah masih selamat, hanya sedikit memar. Ketika sampai di sekolah, ternyata ujian sudah mulai setengah jam. Dengan hati gelisah, badan yang sakit, dan tidak ada perbekalan ilmu, akhirnya Bima pun mengerjakan soal ujian dengan feeling. Akhirnya sampailah di pengumuman kelulusan, dan hasilnya Bima dinyatakan tidak lulus. Dari cerita di atas terdapat kita ambil beberapa contoh yang tidak ada dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Rasulullah tidak pernah melupakan sholat 5 waktu. Jangankan yang fardu, yang sunnahnya saja Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Kedua,
beliau selalu menghormati orang tua walaupun dia dari kecil sudah yatim piatu. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai hewan. Yang keempat, beliau adalah seorang penyabar dan tidak pernah putus asa, pekerja keras dan tidak malas. Mari bersama-sama kita benahi kembali akhlak kita pada ajaran-ajaran Allah, melaksanakan yang dicontohkan Rasulullah, agar kita benar-benar menjadi umatnya yang terbaik yang akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah agar kita selalu dalam lingkungan Allah, lindungan Allah. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang pantas, tutur kata yang kurang baik, dan ucapan yang kurang berkenaan. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.